Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Safana Rahmadini dengan NIM L05125103 dari kelompok 2 kelas pengantar oceanografi. Nah, kali ini saya mau bahas tentang klasifikasi sedimen berdasarkan asal. Jadi di laut itu ternyata sedimennya itu nggak cuma satu jenis aja, tapi ada beberapa macam tergantung dari asal dan cara terbentuknya. Selanjutnya, em, jadi secara umum sedimen laut itu terbentuk dari proses alam kayak pelapukan batuan, aktivitas makhluk hidup, reaksi kimia di air laut, bahkan dari gunung api juga ada. Nah, dari proses itu, para ahli membagi sedimen laut jadi empat jenis utama, yaitu ada terrigenous, yang berasal dari daratan, biogenius dari sisa-sisa organisme laut, heterogenius dari reaksi kimia di laut, dan volcanogenous dari aktivitas vulkanik. Masing-masing punya ciri khas dan bentuk penyusunannya yang berbeda-beda. Selanjutnya ada terrigenous atau biasa disebut lithogenous. Nah, sedimen ini tuh asalnya dari pelapukan batuan di darat yang kebawa ke laut lewat sungai, angin, atau glacier. Biasanya itu tersusun dari kuarsa feldspar dan mineral lempung. Ciri-cirinya itu warnanya tuh cenderung coklat keabu-abuan, ukuran butirannya bervariasi, dan banyak juga ditemukan di daerah pantai atau muara sungai. Contohnya itu kayak pasir, kuarsa, kuarsa dan lumpur sungai dan laut delta. Intinya kalau kita lihat sedimen di daerah pantai, kemungkinan besar itu sedimen terrigenous. Selanjutnya ada biogenius, yaitu sedimen yang berasal dari sisa-sisa organisme laut. Bisa dari cangkang, tulang, atau plankton seperti gambar ini. Komposisinya itu didominasi oleh kalsium karbonat, CaCO3, dan silika SiO2. Biasanya sedimen ini tuh terbentuk di dasar laut dalam, hasil dari akumulasi plankton yang udah mati dan mengendap. Warnanya itu cenderung putih atau krem. Contohnya itu ada dua, yaitu ada dua jenis, yaitu um, Calcareous oze dari organisme penghasil kapur, dan yang kedua itu ada Siliceous oze dari organisme penghasil silika. Jadi bisa dibilang sedimen ini tuh jejak kehidupan laut yang tertinggal di daerah samudra. Selanjutnya ada hy- hydrogenous atau sedimen kimiawi. Sedimen ini tuh terbentuk dari pengendapan zat-zat kimia yang terlarut di air laut. Biasanya terjadi karena perubahan suhu, tekanan, atau reaksi kimia tertentu. Sedimen hydrogenous ini terbentuk langsung di tempatnya, bukan karena terbawa arus. Ciri khasnya ini warnanya itu gelap, padat, dan banyak mengandung logam-logam berharga. Contohnya kayak nodul mangan, endapan fosfat, ulit, dan garam evaporit. Meskipun jumlahnya itu nggak banyak, tapi nilai ekonominya itu tinggi banget karena mengandung logam penting. Nah, terus yang terakhir itu ada Volcagenius. Nah, ini contoh gambarnya ada di sini, yaitu sedimen yang berasal dari aktivitas gunung berapi, baik yang di darat maupun yang di bawah laut. Komposisinya itu terdiri dari abu vulkanik, lapili, dan batu apung. Ciri-cirinya ini biasanya berwarna gelap keabu-abuan dan banyak ditemukan di sekitar wilayah gunung api aktif, misalkan di Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Dia juga memiliki contoh, bisa kita lihat dari abu vulkanik, hasil erupsi Krakatau, Pumisha, dan Tufa. Jadi setiap kali ada erupsi besar, sebagian sebagian materialnya itu bisa sampai ke laut dan menjadi bagian dari sedimen vulkanik.
Nah, kalau kita lihat dari uh, presentasi tadi itu bisa dibandingkan dari keempat jenis berdasarkan uh, asal, komposisi, dan contohnya. Jadi gampangnya tuh kayak gini, kayak Terrigenius itu dari darat, banyak banyak pasir dan lumpur. Biogenius itu dari organisme laut, hydrogenius itu dari hasil reaksi kimia, dan volcanogenius dari material vulkanik. Empat-empatnya punya peran penting dalam membentuk dasar laut dan mencatat proses geologi di lautan. Dan saya juga saya juga mendapatkan info-info ini dari beberapa referensi yang saya temukan dari buku-buku, yaitu buku Severdam 1942, Thurman 2016, Duxbury 2000, dan saya mendapatkan dari Google Scholar, yaitu dari Lee and Schoonmaker 2003. Nah, kesimpulannya, saya akan menyimpulkan dari slide-slide yang tadi saya paparin. Jadi kesimpulannya itu sedimen laut itu bisa dibagi menjadi 4 jenis utama, yaitu Terrigenius dari daratan, Biogenius dari makhluk hidup laut, Hydrogenius dari proses kimia di laut, dan Volcagenius dari aktivitas gunung api. Semua jenis ini tuh berperan penting untuk memahami bagaimana dasar laut terbentuk dan bagaimana sejarah bumi terekam lewat sedimen. Mungkin segitu aja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.